Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus Anesti, Alitas Anesti, Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pemimpin dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan, ada pertanyaan yang berikutnya dari saudara Andreas dari Kediri. Selamat malam Ibu. Jadi ini sekali lagi pertanyaan dikirimkan kepada Ibu Theodora dan dari Ibu Theodora dikirimkan ke saya. Selamat malam Ibu, maaf saya kontak ingin bertanya-tanya kepada Romo Daniel. Perkenalkan, nama saya Indah Andreas Kurniawan, asal saya dari Kediri. Salam perkenalan diterima Saudara Andreas. Saya ingin bertanya tentang tanah darah. Sebab ada di depan rumah saya, jalannya sering kecelakaan. Dan barusan tahun 2022 ada kejadian mengakibatkan kematian di tanah itu. Anehnya ditebak oleh 4 orang bahkan lebih. Orang itu tidak saling kenal dan waktunya berdekatan, dan ada kejadian aneh-aneh, akhirnya gereja turun tangan mengatasi rumah saya sendiri. Sedangkan di tanah depan kami sekarang dibangun usaha baru. Saya mau tanya apakah tanah darah itu dan bagaimana efeknya, penyebabnya apa saja, serta bagaimana mengatasi. Saudara, tanah darah itu adalah tanah yang dibeli oleh para pemimpin agama Yahudi dari hasil uang pengkhianatan Yudas Iskariot yang menjual Kristus untuk dibunuh. Artinya menjual darah Kristus. Sehingga tanah yang dibeli itu dibeli dengan uang hasil darah. Maka itu disebut tanah darah. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan tanah angker, tanah pembawa celaka, tanah pembawa sial. Tidak ada kaitannya dengan itu. Coba kita baca Matius pasal yang ke-27 ayat yang ketiga saja sampai 8. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Oke. Jadi menyerahkan darah dengan menerima uang, maka uangnya jadi uang darah. Terus? Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah ini juga, uangnya ini membuat dia menggantung diri. Ada 2 darah ini. Pertama darah dari Yesus yang dijual dengan harga itu, sekarang darahnya sendiri. Akibat menjual itu dia menyesal, dia menggantung diri. Terus? Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Iya toh, uang darah, uang yang hasil pengkhianatan, menjual gurunya, mencurahkan darahnya, dan uang dari hasil yang akhirnya dia menyesal, dia bergantung diri. Maka uang ini disebut uang darah. Terus? Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ya, yang kan berasal dari uang darah tadi. Disebabkan dari uang yang diakibatkan penjualan darah Yesus untuk dihukum. Dan akhirnya darahnya sendiri karena dia mati bunuh diri. Jadi pertanyaan saudara, tanah darah yang dimaksud dalam Alkitab ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistik ya. Nah, saudara mengatakan bagaimana cara menghilangkan apa yang dihilangkan? Sebab tanah darah itu sekarang tidak ada, itu di Yerusalem.
zaman dulu. Sekarang telah mungkin sudah jadi bangunan mungkin. Saya tidak tahu karena saya belum pernah melihat tanah darah itu sendiri. Tempatnya itu di Yerusalem. Jadi kalau ditanya apakah itu ada kaitannya dengan kecelakaan-kecelakaan yang di rumah saudara, enggak lah. Itu peristiwa yang berbeda. Dan itu tidak ada kaitannya dengan tanah darah yang dibeli dari uang pengkhianatan Yudas Iskariot itu, ya. Itu jadi yang dimaksud dengan tanah darah itu adalah tanah yang dibeli akibat pengkhianatan yang membuat Kristus mati dan akhirnya membuat Yudas Iskariot sendiri mati dengan bunuh diri. Jadi kalau tanah saudara itu ditanyakan bagaimana cara menghilangkan karena ada kecelakaan dan lain-lain, itu bukan tanah darah. Yaitu mungkin tanah angker. Ya, di situ mungkin ada roh-roh jahat. Ya, cara menghilangkan apa? Ya mengadakan eksorsisme, mengadakan pengusiran setan. Ya kalau kami di gereja Ortodoks ada itu upacara eksorsisme itu, acara eksorsisme itu ada. Saya tidak tahu saudara di gereja mana, karena ada gereja-gereja yang tertentu yang tidak melaksanakan itu dan tidak percaya tentang itu. Ya, saya kira itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.